Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agus Budi Narko dengan nomor induk mahasiswa 251051181. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Sistem Rental Game dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, program yang saya buat ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan dan mengelola data game, lalu memproses transaksi rental game, melihat ranking game terpopuler, lalu menampilkan histori hasil setiap rental setiap gamenya, lalu menyimpan seluruh data secara otomatis ke file CSV dan mengekspor laporan lengkap ke file teks. Oke, program ini terdiri dari beberapa file. Pertama, file utama yaitu ini main CPP. Lalu ada data gamenya, yaitu data game CSV, lalu ada laporannya, lalu laporan menggunakan .txt dan log perubahan .txt. Oke, lanjut. Eh, di sini konsep C++ yang saya implementasikan di antara lain yaitu struct, reference, dan pointer, kemudian ada namespace juga, lalu ada konsep dasar function, lalu ada default argument dan inline function, lalu ada function overloading dan function template, kemudian insertion handling, lalu ada STL vector and list, lalu iterator, sort find and count, lalu ada file handling lanjutan. Oke, kemudian lanjut masuk ke programnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang programnya. eh yang pertama itu ada struct, reference, dan pointer. Contoh programnya tuh di sini. Oke. Nah, di sini struct game itu menyimpan kode, nama, genre, lalu ada stok, harga sewa, total disewa, eh, lalu status aktif dan list string log rentalnya. Kemudian transaksi rental menyimpan ID transaksi, kode game, nama penyewa, lalu ada durasi dan total bayar. Fungsi edit game, lalu menerima game dan agar perubahan langsung ke data aslinya. Pointer dipakai di fungsi cari bytecode yang mengembalikan gamenya. Jika null tidak di lanjut ada namespace. Nah, ini namespace. Nah, untuk namespace dibagi menjadi namespace rental untuk logika utama, yaitu tambah game, proses rental, kembalikan game, dan lain-lain. Lalu namespace laporan untuk fungsi cetak dan ekspor, dan namespace utils untuk fungsi pembantu seperti kategori berdasarkan sewa, tersedia, dan cetak garis. Lanjut, di konsep dasar function, fungsi ini seperti ditambah game, proses rental, kembalikan game, tampilkan ranking, dan tampilkan statistik. Contohnya, eh, nah di sini merupakan konsep dasar dari function. Nah, ini void tambah game. Oke, lanjut. Lalu ada default argument dan inline function. Fungsi tambah game yang punya default argument untuk status aktif. Defaultnya itu true. Fungsi pendek seperti tersedia, cek stok, dan cetak garis dibuat inline. Contohnya itu, oke, untuk contohnya di seperti ini. Maaf. Nah, ini contohnya. Nah, ini merupakan inline-nya. Oke, lanjut. Lalu ada function overloading dan function template. Fungsi tampilan semua di overload. Satu versi untuk seluruh daftar game, satu lagi untuk satu game. Template cari data dipakai agar fungsi pencarian bisa bekerja baik untuk data game maupun transaksi rental. Contoh programnya seperti ini sebentar.
Nah, ini contohnya. Ini untuk yang overload dan ini tampilkan satu game saja. Ini untuk semua game dan ini untuk satu game. Oke, lanjut. Lalu ada exception handling, yaitu custom exception game yang tidak ditemukan, stok habis, input tidak valid, dan kode duplikat mewarisi exception. exception. Terus juga saat stok negatif, harga sewa nol atau negatif durasi nol atau kode game duplikat saat itu. Contoh programnya ini seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini merupakan contoh dari exception handling. Hmm, Kelas game tidak ditemukan. Nah, ini contohnya. Kemudian ada STL vector and list. Vektor sebagai penyimpan utama data seluruh game dan itu vektor dalam kurung to game. Vektor transaksi rental untuk menyimpan seluruh transaksi rental. Lalu ada list string dipakai untuk menyimpan riwayat rental atau log history per gamenya. Contohnya yang tadi seperti nah ini contohnya ada std string kategori berdasarkan sewa. Lalu ada lagi contohnya itu vector game tadi ya. Vector. Nah, nih STD vector game. Nah, lalu ada lagi STD vector transaksi rental. Oke, lanjut. Ada iterator. Nah, ya, traversal vector dan list menggunakan iterator eksplisit. Reverse iterator dipakai di tampilan history untuk menampilkan history rental dari yang terbaru. Oke, contohnya di sini. Nah, nih for auto. Nah, ini bagian sini. Ini merupakan contoh dari iterator. Lanjut, ada sort, find, and count. Sort untuk ranking game berdasarkan total disewa, lalu ada find if di dalam cari backcodenya untuk mencari game berdasarkan kode. Lalu ada count if untuk menghitung jumlah game aktif, tersedia, atau berkategori platinum. Contohnya itu di sini. Sebentar. Dia di daftar begin. Nah, di sini, ini merupakan contoh dari sort, find, and count. Lalu ada file handling lanjutan, yaitu data game dan transaksi disimpan ke data atau game CSV saat keluar program dan dimuat saat program dibuka. Laporan ranking dan ringkasan transaksi diekspor ke laporan game.txt. Log history perubahan simpan ke log perubahan.txt dengan mode append. Simpan ke, nah contohnya itu di bagian, nah nih, void simpan ke file. Nah, ini merupakan file handlingnya. Nah, data disimpan dan dimuat di data game CSV-nya. Oke. Oke. Oke, lanjut ke alur singkat programnya. Untuk alurnya itu, program pertama kali akan memanggil atau memuat dari file untuk membaca data gamenya CSV jika file sudah ada. Nah, di sini kan saya sudah menambahkan data game CSV-nya ya. Nah, jadi dia akan memuat dan membaca data game CSV tersebut. Lalu kedua, jika file belum ada, misalnya pertama kali dijalankan,
program langsung masuk ke menu utama dengan data kosong. Jadi datanya itu kosong. Jadi kita harus menambah gamenya terlebih dahulu. Lalu untuk user memilih menu 1 sampai 10. Nah, untuk menunya seperti ini. Saya jalankan dulu programnya. Programnya terlebih dahulu. Oke, dari main. Lalu ada, oke. Yang pertama itu adalah menu tambah game. Oke, ini menu tambah game. Setelah kode gamenya apa? Kalau kita ingin melanjutkan dari data game CSV-nya, misalnya kan di sini terakhirnya G002 ya. G022 ya. Nah, berarti kita lanjut ke G033. G023. Oke. Nama gamenya apa? Misalnya Little Nightmare. Little Nightmare. Genrenya horor. Lalu stok per unitnya itu misalnya ada berapa? Ada 5. Dan harganya itu 10.000. Nah, 10.000. Oke, per harinya. Murah ya. Oke, lanjut. Nah, oke, data game harus ditambahkan. Nah, di sini kan dia belum muncul. Nah, untuk memunculkannya di data game CSV, kita harus pilih keluar dulu untuk simpan ke file. Nah, dia udah muncul. Little Nightmare Horror harganya 10.000. Ada 5 unit. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah edit game. Nah, saya jalan. Nah, untuk edit game, misalnya kita mau mengedit data yang ada di sini. Misalnya data game Dota G008. Oke, bisa. Stoknya ada, misalnya kita mau perbarui. Sebelumnya kan dia ada 2. Nah, kita misalnya tambah menjadi 5. Jadi 2 ke 5 ya. Harga terbarunya itu misalnya Dota 5.000 aja. 5.000. Apakah statusnya aktif? Iya. Oke. Nah, di sini kan belum ditambahkan. Nah, untuk supaya ditambahkan kita keluar lagi. Nah, terima kasih program itu tuh. Data disimpan ke data game CSV. Nah, di sini Dota. Nah, dia udah ada menjadi slot 5 ya. Dota 2 tadi dengan harga 5.000. Nah, seperti itu. Lanjut ke menu ketiga, yaitu lihat semua game. Nah, jadi sini dia akan memperlihatkan semua gamenya eh, dengan kode, nama, genre, stok, harga perharinya, lalu berapa yang disewa, kategori, dan statusnya. Ini ada statusnya aktif, nonaktif. Nah, ini merupakan status game yang aktif dan nonaktifnya ya. Oke, lanjut. Lalu ada proses rental game. Oke, proses rental game. Yang nomor 4. Kode game yang ingin di misalnya dipinjam yaitu misalnya G002 GTA ya. GTA. Nah, penyewanya misalnya Agus. Durasi perharinya misal 2-3 hari. Nah, dia akan membayar total bayar itu Rp21 ya. Di sini tadi harganya saya sudah edit sebelumnya. Rp21 ya. Oke, ini sebagai contoh saja. Harganya berbeda-beda. Tergantung kalian tadi ingin mengedit apa, edit di data gamenya ke berapa, seperti itu. Lanjut, kita misalnya mau mengembalikan gamenya. 5. Kode gamenya misalnya G002. Oke, dia langsung berhasil dikembalikan ya. Stoknya itu akan langsung menambah bertambah di bagian sini. Tapi sebelum itu harus keluar dulu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Lalu ada menu ranking game terpopuler. Ini adalah ranking game berdasarkan total yang disewa. Nah,
Nah, pasti nomor satunya itu adalah GTA 5 karena sudah tadi disewakan contohnya. Jadi yang dia paling populer karena kita sudah menyewanya sebelumnya. Jadi dia akan list sewanya itu adalah satu gitu. Nah, lanjut ada cari game. Misal kita mau cari game apa? Kode gamenya misalnya kalau kita tadi jadi kode game, misal kode gamenya G009 berarti League of Legends ya. Nanti dia akan keluar sebagai League of Legends. Nah, dia ada League of Legends, lalu ada kategori, status, harganya, harganya belum saya masukkan, lalu ada stoknya berapa, dan genre dari game tersebut. Lanjut ada lihat history rental. Nah, history rental, misalnya kode gamenya G002, tadi yang GTA 5 ya. Nah, ini ada di sini, history rental dipinjamkan oleh Agus selama 3 hari dengan harga Rp21, seperti itu. Lanjut ke statistik. Nah, di statistik, rental gamenya ini total gamenya tuh ada 22. Jadi statistik rental game kita. Lalu ada game aktifnya itu 4. Lalu stok tersedianya itu ada 4. Lalu ada kategori platinum itu 0. Lalu ada total transaksinya 1 yang tadi barusan. Jadi kita itu seperti toko baru istilahnya. Lalu ada total pendapatan yaitu Rp21. Oke. Lalu ada ekspor laporan. Jadi dia akan muncul di laporan game di TXT ini. Contohnya seperti ini. Nah, dia langsung ada laporan ranking rental gamenya. Nah, di sini ada juga transaksinya yang tadi ya. Ada laporan gamenya, lalu ada total transaksi dan total pendapatannya. Seperti itu. Nah, di sini langsung saja kita keluar. Oke, Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan tentang program yang saya buat dengan menggunakan bahasa C++, yaitu rental game atau peminjaman sebuah game. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelasnya bahasa yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.